Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum din. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Ummah TV, insyaallah sama-sama hati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara kita Dialog Kesehatan. Adapun pembicara kita pada malam hari ini adalah Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD. Mari kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema bahasan kita pada malam hari ini pemirsa sekalian adalah pemanfaatan madu dalam pelayanan kesehatan. Pada malam hari ini Prof akan membahas tentang bagaimana madu tersebut dalam pelayanan kesehatan, dan kepada Prof kami persilakan. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti yang dikatakan oleh host kita tadi bahwa pernah dalam acara sebelumnya beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan tentang peran madu terhadap kesehatan. Mengapa madu itu bisa kita jadikan sebagai obat, ya. Kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik sebagai pengganti gula, ya, atau pemanis makanan minuman kita, bisa untuk kecantikan, bisa untuk suplemen, ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sebenarnya madu ini juga bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan, ya. Memang tidak semua madu itu bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan, tapi sekarang ini para ahli telah bisa mengidentifikasi atau telah bisa memberikan prosedur kapan madu itu bisa digunakan sebagai dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama tentu bahan baku madu sendiri, ya. Bahan baku madu ini kan kita bisa temukan di berbagai dan dijual di toko, di apotik, ya, atau memang juga ada madu yang spesial untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau untuk penggunaan madu sendiri dalam pelayanan kesehatan, memang kita harus memenuhi berbagai unsur yang terkait dengan medicinal use, ya, dengan penggunaan kesehatan itu. Salah satunya adalah tentu kita harus berharap sterilitas dari madu itu, dan tentu pengambilannya harus melalui cara-cara yang benar, ya. Kemudian dia ditampung, disimpan, dan kemudian nanti bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan. Jadi bahan baku ini harus jelas, ya, asalnya dari mana madu itu, ya, ternaknya, lebahnya, jenis lebahnya apa, kemudian sebagainya. Dan ini memang ada bisa disertifikasi atau standarisasi oleh Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan atau Badan POM, ya. Kemudian terkait dengan itu, sekarang selain tersedia di pelayanan kesehatan, tentu yang menggunakan ini adalah para petugas kesehatan, ya, baik itu dokter, perawat, para medis katakan, atau perawat. Ini harus bisa memahami penggunaan madu tersebut, ya, dalam pelayanan kesehatan, ya. Katakanlah misalnya kalau kita mau menggunakan madu dalam luka, ya, luka operasi atau perawatan luka, ini kan semua ada prosedur yang harus dipahami, ya. Kemudian bagaimana madu juga ini bisa dipakai pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, ya. Taruhlah misalnya kalau pasien yang mengalami infeksi sakit perut katakanlah, ya, dimana kita bisa memanfaatkan madu sebagai antibiotik, ya, yang beberapa penelitian terakhir ini ternyata sangat sinkron antara infeksi yang ada pada penyakit-penyakit perut, ya, apakah itu dia berupa gastritis, ya, atau berupa diare, ya, ini semua dengan pemberian madu ini memberikan manfaat yang besar, karena setelah diteliti kandungan antibiotik yang ada pada madu itu ternyata sangat broad spektrum kata orangnya. Artinya banyak kuman-kuman yang sensitif, ya, dengan antibiotik yang ada pada madu ini. Sehingga pemberian madu yang diberikan pada pasien seperti itu
memberikan dampak yang positif ya. Hasil kemarin memang dalam pengenceran pun itu kelihatan bahwa pada pengenceran yang kecil sekalipun ternyata bisa membunuh dalam penelitian itu dalam diameter tertentu yang standar itu sama seperti dengan dosis yang besar ya, atau dengan konsentrasi yang lebih besar. Sehingga artinya apa? Pada kondisi tertentu dengan konsentrasi yang kecil sekalipun madu itu bisa memberikan dampak menyembuhkan atau berobat digunakan sebagai antibiotik. Belum lagi misalnya pada pasien-pasien yang kekurangan membutuhkan suplemen ya, seperti pasien-pasien penyakit infeksi yang kronik ya, seperti penderita TB, tuberkulosis, penderita HIV/AIDS ya, penderita-penderita yang memang membutuhkan suplemen yang dalam suplemen itu ada antibiotiknya, antiinflamasi, antioksidan, berbagai zat-zat vitamin mineral yang dipentingkan oleh tubuh, dan semua ini ada pada madu. Sehingga suplemen yang seperti ini harusnya menjadi hal yang rutin diberikan kepada pasien-pasien di pelayanan kesehatan ya. Baik itu di puskesmas, di rumah sakit. Nah, ini memang perlu sosialisasi yang lebih jauh lagi. Memang di Indonesia ini kemarin kami misalnya ya dengan Menteri Kesehatan ini sudah menyadari hal ini, tapi kita belum bisa menentukan berapa sih dokter yang mendapatkan training yang cukup untuk pemanfaatan madu di pelayanan kesehatan. Ini masih tantangan yang berat. Tapi setidaknya bagi kita sebagai seorang muslim paham bahwa madu ini jangan kita anggap hanya sebagai obat yang di rumah, obat kalau yang nanti kita perlu suatu waktu, tapi jadikanlah dia sebagai obat rutin di pelayanan kesehatan. Nah, ini maksudnya seperti ini. Sehingga ke depan ini perawatan madu ini akan menjadi lebih luas ya, dan tidak saja melihat kita hanya menggunakan obat-obat apa kata orang yang paten dan sebagainya, tapi kita harus menggali potensi-potensi yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Saya kira untuk sementara mungkin kita di sini akhir, kalau memang kita bisa lanjutkan atau bagaimana? Iya, Prof. Ya, makasih Prof. Tadi Prof sampaikan tentang fungsi madu dalam pelayanan kesehatan ada 3 ya. Iya. Luka, antibiotik, dan suplemen. Suplemen Prof ya yang tadi. Apa saya tadi jenis-jenis suplemen itu Prof? Karena dia kan ada mengandung vitamin mineral yang cukup ya. Kemudian kan ada kandungan antioksidannya. Antioksidan Prof ya. Sebagai suplemen ya. Dari hal ini Prof, suplemen dia dalam hal apa saja? Artinya apakah pada seluruh penyakit atau hanya pada kasus tertentu aja Prof? Kalau namanya suplemen itu kan artinya pada semua penyakit bisa. Semua penyakit bisa Prof ya. Karena tadi ya misalnya kita berharap pasien-pasien itu, karena umumnya di rumah sakit itu kan apalagi kalau penyakit infeksi ya, Prof, dengan konsumsi yang terbatas ya, kemudian dengan kebutuhan juga energi dan vitamin mineral yang lebih banyak dari yang biasanya, sehingga pasien itu kan membutuhkan suplemen ya. Nah, suplemen dengan madu ini menjadi sangat penting karena gampang diterima oleh pasien ya, bisa diberikan juga dalam bentuk yang lebih sederhana, yang cukup dengan seperti kita berikan teh ya, madu ditaruh dalam air ya, air putih, kemudian dibikin seperti teh, dikasih kepada pasien kan. Bisa juga madu itu kita berikan pada suplemen, sebagai suplemen itu juga bisa dicampur dengan jus, supaya jus itu kan kadang-kadang ada menggunakan pemanis gula ya. Nah, kalau ini diganti dengan madu kan berarti kita sudah dapat double ya. Selain dapat jusnya juga dapat madu yang campur dengan jus. Iya. Jadi ini positifnya ya suplemen. Nah, belum lagi kalau kita memang sering madu ini menjadi cairan yang penting dalam setiap pasien diberikan minuman ya, sehingga nanti jumlahnya menjadi lebih banyak ya, dan efeknya tentu akan lebih besar. Walaupun saya katakan tadi memang pada konsentrasi yang kecil sekalipun ya, sebenarnya madu itu sudah memberikan hasil. Cuma memang dalam literatur terakhir dikatakan memang bahwa ini sangat terkait dengan baik dengan penyakit yang diderita oleh seorang pasien,
juga oleh kondisi pasien sendiri. Kondisinya, Prof. Ada pasien yang dengan konsentrasi yang kecil dia sudah merespon gitu. Oh, subhanallah. Nah, dan ada yang memang merespon pada dosis yang agak besar. Tapi kita tetap memberi kepada pasien itu sedikit demi sedikit sehingga nanti lama kelamaan nanti pas pasien sudah merasa enak dengan intervensi kita, nah kita mungkin harus pertahankan dosisnya kemudian kita turunkan perlahan seperti itu. Ya. Oh, iya. Makasih, Prof. Tadi Prof sempat singgung bahwa mesti ada pelatihan oleh dokter kita bagaimana penggunaan madu. Maksudnya Prof, bagaimana pelatihan yang dimaksud? Apakah mesti memang tidak semua orang bisa menggunakan madu dengan baik atau bagaimana, Prof? Pelatihan di sini sebenarnya bukan saja keterampilan, ya Prof ya. Tapi pemahaman. Oh, pemahaman, Prof ya. Oh ya. Kan selama ini kan, mohon maaf ya kalau kita katakan bahwa dokter itu kan pemahaman tentang madu itu sangat superficial ya, sangat general ya. General, Prof ya. Mereka tentu hanya akan mendapatkan informasi madu itu dari kalau bukan literatur yang sudah sangat lama ya, mungkin saja mereka tidak tertarik gitu ya, karena mindset kita itu kan selalu berpikir madu itu adalah sesuatu yang tradisional, sesuatu yang bukan sesuatu yang kita bisa gunakan di pelayanan kesehatan, bukan sesuatu yang memang bisa menyembuhkan, bukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada pasien. Nah, mindset seperti ini kan harus dihilangkan. Menghilangkan mindset seperti itu kan dia harus ikut pelatihan. Nah, dia harus tahu bahwa madu itu seperti apa, kandungannya apa, madu yang bagaimana yang kita bisa anggap itu memenuhi syarat untuk digunakan di kesehatan. Dan kemudian studi-studi apa saja yang sudah dilakukan orang selama ini yang memperlihatkan memang madu itu bermanfaat buat kesehatan. Artinya kalau kita paparkan studi-studi yang sudah pernah dilakukan ya, baik pada hewan coba maupun pada manusia secara langsung, itu kan akan memberikan informasi pengetahuan yang ada sehingga itu akan merubah mindset para tenaga kesehatan kita seperti itu. Ya Prof. Cuman Prof, satu kami bahwa bahwa mindset kita selaku tenaga kesehatan bahwa kita terbiasa dengan adanya dosis dan ukuran-ukuran miligram tertentu dan sejenisnya. Bagaimana dengan madu ini, apakah paradigma itu sama pula bahwa mesti dengan dosis tertentu atau ada miligram ukuran atau bagaimana, Prof? Iya, memang selama ini kita memang selalu berpedoman pada dosis yang standar. Iya, Prof. Ya, Prof. Misalnya kalau kita kasih misalnya setiap pemberian itu 2 sendok teh ya, 2 sendok makan ya, artinya 3 kali 2 sendok makan itu sehari ya, itu memberikan dosis 70 gram. Sekarang ini memang dosis 70 gram madu dianggap sebagai dosis standar ya. Tapi dalam penelitian yang lain, memang penelitian masih dalam binatang percobaan, mereka menggunakan dosis yang minimal ya. Kemudian mereka bandingkan dengan dosis yang pertengahan dan dosis yang maksimal, atau seperti itulah katakanlah kita bilang ada 3 dosis yang berbeda ya. Ternyata setelah dilihat efeknya ini sama gitu pada penyakit tertentu. Ada penyakit yang lain tentu tidak ya. Ada namanya dose response ya. Nah, seperti penelitian kemarin pada penurunan kolesterol ya. Kolesterol, Prof. Itu ini memang pada penelitian pada pasien-pasien yang gemuk ya. Yang notabene kan kolesterolnya umumnya orang-orang gemuk itu kolesterolnya tinggi ya. Kemudian dikasih pada penderita kolesterol, ternyata memang itu waktu itu dosis standar yang dipakai itu 70 gram. Itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan juga di negara-negara lain. Kita juga pakai itu di Makassar penelitian kemarin 70 gram. Tapi ternyata memang setelah kita lihat ada pasien yang merespon dengan baik, ada yang tidak ya. Kemudian kita teliti dengan dose response. Kita lihat bagaimana dengan mereka-mereka yang menggunakan dengan dosis seperti ini ya. Ternyata dosis seperti ini memang sangat signifikan perubahannya dibanding dengan dosis yang lebih rendah. Tapi ini penelitian sekali lagi kan kita batasi waktu cuma 2 bulan ya. Tapi kalau mungkin dengan dosis kecil sekalipun tapi kita sudah gunakan untuk cukup lama, mungkin akan berdampak lebih positif. Artinya dibanding dengan tidak sama sekali. Jadi dose response ini memang masih juga kita akan berpikir dose response ya. Tapi juga bisa saja dose response itu kan sangat terkait juga dengan dosis. Ini kan madu tidak seperti penggunaan obat ya, yang hanya diberikan 5 hari ya, 3-5 hari ya. Kemudian, tapi kalau kita lihat madu kan memang harus digunakan setiap hari. Memang
Walaupun memang ada berbeda kapan kita pas kondisi sakit, kapan kita pada kondisi normal ya. Penelitian atau anjuran para ahli sampai saat ini mereka masih mengatakan kalau itu pasien dalam kondisi yang sakit kita perlu berikan dosis yang lebih besar kalau dia sudah dalam kondisi yang normal kita turunkan saja dosis. Jadi sampai saat ini masih seperti jadi kita belum seperti dosis yang hanya harus 15 gram ya, fix saya enggak ya. Seperti itu. Artinya ini madu bukan obat biasa bahwa kalau kurang efeknya sekian, kalau tidak lebih berefek. Dia bukan seperti obat dalam paradigma kita Prof ya. Subhanallah Prof ya. Mungkin kita bisa mulai menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Sebelum kami menjawab, kami sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa kami mulai menjawab salah satunya Prof ya, dari saudara kita di Yahya, Lembang, Bandung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Yahya. Bagaimana cara terbaik minum madu? Apa langsung diminum atau dicampur dengan air dan waktu yang tepat, apakah sebelum atau setelah makan? Iya. Jadi ini memang pertanyaan yang paling sering ditanya ya seperti ini ya. Memang hasil penelitian memperlihatkan bahwa lebih bagus itu dicampur dengan air ya. Jadi air yang 200 sampai 250 cc itu ditaruh 2 sendok madu ya. Dan itu kan dilarutkan kemudian langsung diminum. Itu artinya kita sudah bisa memecahkan ikatan-ikatan enzimnya tadi ya. Sehingga begitu masuk ke dalam tubuh kita langsung diserap dengan baik. Itu salah satu alasannya mengapa kita harus campur dengan air. Tapi kalau misalnya gangguan penyakit itu ada di sekitar rongga mulut kita, misalnya ada gingivitis atau ada sariawan atau ada infeksi pada kerongkongan, sebaiknya kita langsung mengambil madu di sendok ya, kemudian kita taruh di bawah lidah dan kita tahan selama 2 menit. Nah, kemudian setelah 2 menit kan itu biasanya karena madu ini bersifat higroskopis ya, dia akan menarik air ya. Begitu Prof. Sehingga lama-kelamaan air itu akan terkumpul dalam mulut kita. Dan pada saat dikumpul dalam mulut kita campur dengan air liur, kemudian kita telan perlahan-lahan ya. Nah, ini akan memberikan efek yang lebih bagus juga kepada rongga mulut kita, sehingga karena ternyata rongga mulut kita ini mukosa dalam rongga mulut bisa juga menyerap glukosa. Kita tahu kan pada madu itu kan ada glukosa dan ada fruktosa ya, akan diserap dan ini akan lebih bagus ya. Jadi makanya kita seperti itu, kita seperti ada kayak keram gitu ya, tertarik terus dia terserap gitu. Prof ya. Karena memang kita inginkan dia berfungsi di sekitar kerusakan ada pada rongga mulut itu. Tapi kalau kayak penyakit hipertensi, kolesterol, apa itu diminum dengan air putih. Ya. Kemudian kapan bagus diminumnya itu memang pada saat sebelum kita makan apa-apa di pagi hari pas baru bangun tidur dan sebelum kita tidur. Dan sebelum kita tidur kita berharap kita minum 1 gelas, itu kita 1 gelas air putih ya yang dicampur 2 sendok madu atau cukup 1 sendok juga bisa ya, kemudian kita tidur seperti itu. Begitu. Kalau penyakit lambung Prof bagaimana? Apakah tidak usah dicampur air? Tapi campur air. Kalau penyakit dia lambung sudah harus melewati ini. Iya. Dia ada mengenai asam lambung Prof. Iya. Iya. Makasih Prof. Pertanyaan berikutnya Prof dari hamba Allah di Kaltim. Iya. Apakah madu bisa mengobati penyakit usus buntu dan GERD asam lambung yang refluksi itu Dok? Oke. Dan apa ciri-ciri madu asli? Katanya ini sudah sering. Sering juga ya. Iya sering ya Prof. Terima kasih Prof. Apakah madu itu bisa usus buntu? Iya. Usus buntu ini kan memang pengaruh ya infeksi juga ya, karena ada saluran yang appendix ya, yang terisi sumbat dan sebagainya. Ya kalau saya bilang kalau sudah infeksi, itu kan kadang-kadang kan appendicitis itu sesuatu yang akut ya. Akut ya Prof. Nah, itu kan di rumah sakit harus dioperasi. Operasi ya Prof. Kecuali kalau memang dia appendicitis kronis. Kronis Prof ya. Kalau dia kronis dengan minum madu setiap hari ya, kita berharap infeksi itu akan lama-kelamaan bisa kita cegah ya. Tapi kalau dia infeksi akut, itu kan otomatis kan dokter pun harus operasi, tidak bisa dikasih apapun kondisinya. Tapi kalau masih kronis itu kan kita takutkan dulu kalau kronis itu, kenapa kronis harus dioperasi kan waktu itu kan alasannya karena takutnya dia akan menjadi kambuh dan akut pada saat dia dalam perjalanan yang tidak ada fasilitas operasi kan, sehingga akan menyebabkan kematian pada pasien. Tapi dengan adanya kita sudah tahu kita penyakit
apendisitis yang kronik, nah cukup dengan membiasakan minum madu yang teratur ya, sehingga kita berharap antibiotik yang ada pada madu itu bisa menahan ya atau mencegah terjadinya apendisitis akut tadi. Kemudian kalau reflux ya, yang tadi tuh Ya Prof ya. itu juga kalau memang itu penyebabnya karena infeksi ya, karena sekarang kan seperti penyakit misalnya MAH Ya Prof. yang kita tahu kalau saya tidak salah 70% itu kan akibatnya kan kuman ya, Ya Prof. organik ya. Nah kalau seperti itu kan berarti kan dia bukan psikologis ya, dia karena organik dan itu karena ada kuman HP ya, Helicobacter pylori ya. Pylori Prof. Itu dengan madu bisa saja sembuh ya, tapi madu asli ya. Madu asli. Nah sekarang madu asli tidak asli lagi. Ciri-cirinya. Iya memang ini pertanyaan yang kadang-kadang yang saya sangat prihatin itu kalau ada orang yang selalu menganggap semua madu itu Palsu. semua palsu gitu. Paranoid ya. Iya, karena sudah sangat paranoid dengan itu. Nah padahal saya bersangka baik ya. Saya kira kalau ada seorang perusahaan yang menjual madu, ada label yang jelas, Ya Prof. dan itu kita tahu juga, apalagi kita tahu penjualnya, itu insya Allah ya. Insya Allah Prof ya. Tapi kalau memang kita tidak jelas siapa ini yang membuatnya, dari mana asalnya, Ya, itu memang perlu dipertanyakan ya. Tapi insya Allah. Nah kalau melihat lebih jelas tentu ada pada pemeriksaan di laboratorium. Laboratorium Prof ya. Seperti misalnya pemeriksaan enzim. Karena kalau dia madu tidak asli pasti enzimnya tidak ada ya. Tapi itu kan pemeriksaan enzim yang sangat sulit dilakukan di laboratorium. Tapi yang sederhana saja, misalnya kita ambil madu, ambil air gelas putih, taruh madu. Kalau memang madunya asli tidak bercampur dengan gula yang madunya dimasak, itu pasti dia akan turun bersih, itu madu turun dari air putih langsung sampai ke bawah. Tidak berpencar karena dia ikatannya kan kuat, memang madu itu semua ikatannya kuat. Nanti digoyang-goyang baru dia akan tercampur rata. Tapi kalau sudah dimasak dan dicampur dengan gula putih, gula merah, bla 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 ya, atau gula buatan dari mana, itu udah begitu taruh air dia langsung menyebar. Dia tidak sampai ke dasar piring. Tidak akan dasar. Iya. Kalau madu asli itu taruh di air putih dia langsung turun, tidak berpencar. Insya Allah. Oh gitu Prof ya. Iya. Pertanyaan berikutnya Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Bapak Cahyo Abadi di Sleman. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh madu dan bagaimana cara kerja madu dalam tubuh untuk menyembuhkan penyakit? Jadi ini sangat umum pertanyaan Prof. Iya, memang secara umum juga kalau kita mau jawab ini kan bisa kuliah 2 SKS ini. Subhanallah Prof ya. Tapi kan kalau tidak ya secara umum saja seperti yang saya katakan tadi kan madu itu punya kandungan antibiotik ya, punya antiinflamasi ya, punya zat antioksidan ya, punya zat bersifat sebagai probiotik karena dia mengandung kuman yang bukan yang patogen ya, kuman yang komensal ya, dia bisa memang membantu tubuh kita untuk mencerna membantu enzim pencernaan dengan baik. Masih banyak lagi ya, kita tidak usah ya. Nah tapi cara kerjanya sebenarnya seperti kalau dia antibiotik kan orang seriawan taruh madu di sini kan dia akan bekerja sebagai anti kuman, jadi kuman-kuman yang ada itu langsung mati dan pasti akan sembuh kan tentunya. Kalau dia memang infeksi ya. Iya Prof. Ya, kalau misalnya dia penyakit seperti katakanlah seperti diabetes. Sekarang ini diabetes kan semakin banyak literatur yang mendukung tentang pemanfaatan madu pada pasien-pasien diabetes. Ya, karena ternyata kandungan glukosa dan fruktosa yang ada pada madu itu hampir seimbang. Memang fruktosa lebih banyak 38%, glukosa 31%. Ini keberadaannya dalam madu yang bersamaan ini itu akan membantu penyerapan fruktosa, karena glukosa itu kan dalam penyerapan itu dia akan cepat. Begitu, nah, fruktosa lambat, tapi dengan adanya glukosa dia akan membantu fruktosa masuk ke dalam darah. Kemudian pada saat juga di hati, fruktosa ini akan membantu glukosa untuk mencerna, memberikan metabolisme karbohidrat lebih bagus lagi, sehingga pasien-pasien diabetes atau jangan yang belum terlalu parah ya, itu insya Allah dengan madu ini bisa dipertahankan.
Memang kalau sudah parah itu berarti memang pasti harus mengkonsumsi obat dokter kemudian madu. Tapi kalau masih dalam pradiabetes, cukup dengan diet yang teratur kemudian minum madu, insya Allah. Karena tadi fungsi madu itu ya. Kemudian macam-macam lagi ya, seperti antiinflamasi, orang suka stres ya. Itu kan pemicu orang jantung, pemicu orang penyakit kolesterol tinggi, gangguan lemak dan sebagainya, itu kan karena ada terkait juga dengan stres Prof. Dengan kondisi psikososial, psikologi. Nah ternyata madu ini punya dampak antiinflamasi yang cukup bagus, sehingga pada orang-orang yang suka stres itu inflamasinya itu akan dicegah ya, sehingga itu akan mencegah dia dari peningkatan. Jadi tapi itu secara singkat, tapi kalau mau lebih detail lagi tentu banyak sekali, Bro. kita akan bicara tentang keterlibatan hormon, keterlibatan enzim ya, keterlibatan persarafan dalam tubuh kita ya, dengan adanya madu ini. Insyaallah. Baik. Terima kasih Prof. Sangat menarik pembahasan kita para pemirsa di rumah. Insyaallah kita akan kembali setelah jeda berikut ini.